Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indah Silviani, NIM 183301444 dari kelas A akan menjelaskan bagaimana mekanisme pengenalan non-self antigen oleh sel fagosit dan sel NK. Sistem imun innate dalam tubuh kita ini memiliki dua jenis pengenalan pada antigen. Yang pertama, pengenalan oleh sel fagosit, yaitu pengenalan untuk antigen ekstrasel. Ekstrasel ini jadi dia itu berada dalam tubuh kita, tapi bukan di dalam sel. Misalnya dia itu ada di plasma darah, saluran lambung, cairan cerebrospinal, cairan mata, dan lain sebagainya. Contoh antigennya apa sih? Nah, contohnya itu ada bakteri, parasit, cacing, jamur, atau bahkan debu. Terus bagaimana sih sel fagosit itu dapat dikenali oleh antigen ekstrasel? Nah, coba kita lihat pada gambar di atas ini. Ketika bakteri, patogen, atau antigen masuk ke dalam tubuh kita ini akan mudah dikenali oleh sel fagosit karena antigen ekstrasel memiliki yang namanya PAMP atau Pathogen Associated Molecular Pattern, yaitu sebuah pola tanda pengenal atau ciri khas dari antigen ekstrasel tadi yang nantinya akan dikenali oleh sel fagosit. Sedangkan makrofag atau sel fagosit ini memiliki yang namanya PRR atau Pattern Recognition Receptor, yaitu sebuah reseptor yang dapat mengenali pola. Polanya apa sih? Nah, pola dari PMP tadi. Di sini PMP berwarna merah, sedangkan PRR berwarna ungu muda. 2. Pengenalan oleh sel NK atau natural killer, yaitu pengenalan untuk antigen intrasel atau antigen yang berada di dalam sel, contohnya virus. Misalnya virus masuk ke dalam tubuh manusia, maka virus tersebut akan langsung menuju targetnya, yaitu sel. Kita tahu bahwa virus hanya akan hidup di dalam sel yang hidup. Lalu bagaimana virus dapat dikenali oleh sel fagosit? Ya tentu tidak bisa, karena sel fagosit hanya akan mengenali antigen yang berada di luar sel. Maka itulah fungsi dari sel NK atau natural killer yang akan mengenali antigen yang berada di dalam sel. Jadi pada sel normal memiliki yang namanya MHC kelas 1 yang berwarna ungu. Jadi MHC kelas 1 ini merupakan molekul pengenal dari sel normal. Sedangkan bila suatu sel tidak memiliki MHC kelas 1, maka sel NK akan mengidentifikasi sel tersebut sebagai sel abnormal yang harus dihilangkan. Penyebab hilangnya MHC kelas 1 ini dapat disebabkan karena terinfeksi virus. Maka ketika terinfeksi virus akan masuk yang menyebabkan hilangnya tanda pengenal tersebut. Kemudian bila sel abnormal tersebut bertemu dengan sel NK, maka sel tersebut akan dihilangkan atau dibunuh oleh sel NK. Ya, sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.